Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu kita baru bersiap-siap, ya, tapi minggu ini kita sudah mulai, kalau pesawat sudah mulai mau take apa? Sudah mulai mau take off, saudara. Ya, sudah mulai mau take off, maka kita harus punya persiapan yang benar-benar serius di dalam kehidupan kita, karena di tahun ini suka atau tidak suka pasti ada badai. Suka atau tidak suka, pasti ada kedukaan. Suka atau tidak suka, pasti juga ada sukacita. Dan suka atau tidak suka, kita akan terus memandang, kita akan terus melihat. Karena itulah kehidupan manusia yang selalu memandang dan melihat. Oleh karena itu, biarlah pada pagi hari yang indah ini kita akan mulai serial khotbah kita dengan judul yang pertama adalah 4 arah pandang kehidupan. Apa Bapak Ibu Saudara? 4 arah pandang kehidupan. Saudara, mari kita buka Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 saja. Filipi pasal berapa tadi? 3 ayat 14, ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Saya baca pada ayat yang ke-13, ganjil. Bapak Ibu Saudara baca pada ayat yang berikutnya. Kita baca bersama-sama. Saya katakan ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Judul khotbah kita, tema khotbah, silakan duduk. Tema khotbah kita selama 1 tahun ini adalah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama hidup ini apa yang sudah kita lihat? Dan selama hidup ini apakah saudara menyadari apa yang Tuhan suruh kita lihat? Ya, pertama, apa yang kita lihat di dalam tahun ini, hidup ini, dan apa yang Tuhan suruh kita lihat. Jadi berbeda, saudara, antara yang apa yang saudara akan lihat dan sedang melihat, atau apa yang Tuhan suruh lihat. Nah, ketika kita melihat sesuatu, apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi dalam hati kita, dan bagaimana respon kita, itu tergantung daripada ketika kita hidup ini melihat apa. Kita seringkali tidak sadar bahwa setiap kali, setiap detik kita sedang melihat. Ada amin, saudara? Setiap kali, setiap detik dalam hidup kita, kita itu sedang melihat. Saudara sedang melihat saya, saudara sedang melihat handphone, saudara sedang melihat sekeliling. Melihat. Nah, melihat ini, saudara, akan mempengaruhi apa yang akan kita buat, mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, saudara, di tahun 2026 ini. Seperti sebuah pesawat yang tadi saya sampaikan, pesawat yang akan take off, saya yakin dan percaya pilot pasti akan melihat. Ya, baik. Kalau pilot yang tidak melihat, saudara akan nyeruduk kanan, nyeruduk kiri, nggak sempat take off, maka seluruh tiang di bandara akan hancur. Makanya itu pilot pun harus melihat, saudara, melihat. Nah, oleh karena itu pada pagi hari yang indah ini kita ingin melihat tidak, ingin mendengar, melihat. Ada 4 arah pandangan hidup manusia. Saudara, yang pertama kita ingin melihat, ada pandangan atau kita melihat kemana, saudara? Ke belakang. Saudara lihat Paulus katakan apa tadi? Aku sendiri menangkap dan melakukan, melupakan apa yang ada di belakang. Yang kedua, cara kita melihat bukan hanya melihat ke belakang, tapi melihat ke dalam, saudara. Melihat ke dalam itu melihat siapa? Melihat diri kita. Yang kedua, setelah kita melihat ke belakang, melihat ke dalam, kita juga harus melihat kemana, saudara? Ke depan. Terakhir, setelah saudara melihat ke depan, saudara harus melihat kemana? Ke atas. Saudara perhatikan baik-baik.
melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku, dan apalagi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari-lari itu berarti ke depan. Hadiah apa? Yaitu ada panggilan surgawi. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi itu apa? Panggilan itu berarti kita harus melihat ke atas, harus melihat ke Kristus, harus fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kita bahas satu persatu. Izinkan kita untuk duduk tenang, izinkan kita untuk mendengarkan agar kita bisa mulai di tahun ini, tahun minggu yang kedua ini, di tahun 2026, agar kita siap untuk apa, saudara, tadi untuk take off. Jangan sampai sebelum kita take off kita ketinggalan tas kita ketinggalan paspor kita ketinggalan yang lain-lain, saudara, ya kan? Kita nggak bisa lagi mundur ke belakang. Saudara, hal yang pertama adalah melihat ke belakang. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Itu artinya Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13, aku tidak mau lagi ingat, saudara. Aku tidak mau lihat itu sesuatu yang tidak penting. Dan aku tidak mau peduli lagi tentang hal-hal tersebut yang akan menjerat keputusanku pada masa yang akan datang. Dan apa artinya ini, saudara? Saya mau katakan begini. Bisakah manusia itu tidak mengingat masa lalunya? Bisa? Tidak bisa. Allah memang mengaruniakan kita untuk kita punya memori. Itu memang sudah naturalnya manusia. Allah melihat Allah itu memang memberikan memori kepada manusia, karunia, anugerah kepada manusia untuk manusia bisa mengingat, saudara. Kalau nggak bisa mengingat, maka sekarang saya ngomong keluar dari gereja tempat ini, saudara lupa seumur-umur, nggak akan ingat-ingat lagi. Ya apa ya? Misalnya saudara masuk ke gereja ini, ketemu sama Kak Miranda. Terus udah kenalan nih, udah bertahun-tahun, masuk keluar lupa lagi, masuk keluar lupa lagi, masuk keluar lupa lagi. Kecuali emang yang masuk ke gereja terus gerejanya tidur. Nah, jadi ya kalau itu mungkin dia nggak ingat, apalagi firman Tuhan. Kalau udah tidur pasti nggak ingat. Nah, saudara, memang Allah itu memang memberikan ingatan buat kita. Nggak mungkin Allah tidak memberikan ingatan. Tetapi ingatan itu bisa dua hal. Bisa membuat kita jatuh hidup kita, atau bisa membuat hidup kita lebih baik. Bisa mengubah hidup kita, bisa membuat kita lebih baik. Apa yang kita ingat dalam masa lampau itu memang sangat berpengaruh dengan masa depan kita. Apa yang harus kita lihat itu juga kita harus hati-hati. Melihat ke belakang. Contoh, saudara, apa yang kita lihat di belakang, kita kadang-kadang melihat kesuksesan kita sebelum-sebelumnya. Ada haleluya. Kita sering kali melihat kesuksesan, mungkin dulu saya ini seorang pengusaha, aku ini bisa memberikan banyak hal kepada orang, tapi itu dulu, ya kan, sukses. Akan tetapi, saudara, kesuksesan yang dahulu sering kali kita salah artikan. Dan sekarang kenapa kita tidak sukses? Salah satu contoh di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yosua. Bapak Ibu Saudara tahu Yosua? Yosua itu begitu hebat. Luar biasa hebat. Kenapa saya katakan Yosua itu hebat luar biasa? Dia memang diberikan karunia untuk berperang sama Tuhan. Pertama kali dia berperang terhadap siapa, saudara? Tembok Yeriko, atau kepada orang-orang Kanaan. Di Kanaan itu ada yang namanya tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu tebal sekali, saudara. Kalau tembok sekarang kan cuma segini ya kan. Kalau tembok Yeriko itu, saudara, itu kurang lebih tebalnya bisa mungkin di atas 10 meter. Karena kenapa? Bisa berjejer, kereta kuda itu bisa berjejer 4-6, saudara. Jadi ini temboknya lebih tebal dari ini, saudara. Ini segini masih cuma 1-2 kereta kuda kan, kereta yang biasa dipakai. Ini ada 4-6, saudara. Bayangkan temboknya saja tebalnya 2 kali gereja kita, yang mungkin ukurannya 4 kali 3, 12 meter mungkin ukurannya, saudara. Nah, saudara, waktu itu mereka makan mempunyai kurang lebih 40.000, saudara, pasukan yang ada di Yeriko, pasukan yang ada di Kanaan. Sedangkan Yosua mungkin hanya 500, mungkin hanya 1.000 untuk melawan
mengandalkan siapa saudara? Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan benar nggak? Aku harus mengalahkan Yeriko, harus menemukan tembok Yeriko, maka aku harus merebut. Dan hasilnya apa saudara? Menang atau kalah? Ada yang ingat kisah ini nggak? Hasilnya menang. Ada amin? Nah, ternyata rupa-rupanya pengalaman yang seperti itu tidak bisa dipakai untuk kedua kali. Tidak bisa dipakai untuk dia mengalahkan kota Ai. Ada amin saudara? Kota Ai itu ternyata cuma ada 2.500 orang yang hidupnya mau enggak saudara pernah mau hidup begitu nggak? Mati sedap, hidup tak mau. Aku sudah nggak ada daya. Itu keadaan kota Ai saat itu. Hanya penduduknya 2.500 orang. Pasukannya mungkin saudara hanya kecil. Dan kota Ai itu hanya kota runtuhan. Bukan seperti kota Yeriko, bukan seperti kota Kanaan di tembok Yeriko yang begitu megah, begitu luar biasa. Kota ini hanya kota reruntuhan. Saudara, waktu Yosua ingin berperang, Yosua bilang, ayo kita perang. Yosua dengan sombong dia bilang, kita pasti menang. Melawan 40.000 dia menang, saudara. Melawan 2.500, menurut saudara menang apa kalah? Saya kalau bahasa kisahnya saya ketawa loh. Lawan 40.000 menang, lawan 2.500 yang notabene pasukannya biasa-biasa saja, semuanya nggak ada apa-apa. Tapi Yosua keplek kalah. Saudara yang terkasih, saya ingin menekankan kesuksesan itu bukan dari kita pribadi. Yang percaya katakan amin. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau punya banyak koneksi, bukan karena engkau memiliki segala sesuatu. Tidak. Tapi kesuksesan itu saudara adalah karena Allah yang memberikan kemenangan buat Yosua, Allah yang memberikan berkat buat kita, Allah yang memberikan segala sesuatu buat kita. Yang percaya katakan amin. Tidak bisa kita mengkopi kemenangan kita mengkopi kesuksesan kita mengkopi dan langsung kalau saat itu saya menang, maka lawan ini saya menang, maka lawan ini saya menang. Misalnya saya main bulu tangkis sama siapa? Rudi Hartono misalnya, atau Lim Swiki, dan saya menang. Tiba-tiba saya main bulu tangkis lawan Pak Yanus. Saya anggap Pak Yanus, ayo Kak, strike, ya kan? Saya pura-pura begini, ya kan? Tiba-tiba Pak Yanus dengan semangat, sopran. Pak Yanus baru minum kerambing daeng. Atau baru minum Viagra, akhirnya saya kalah. Orang-orang bertanya, kenapa kamu kalah lawan Pak Yanus yang sudah kakek mati? Kenapa kamu lawan Lim Swiki yang bahkan juara dunia lawan dia? Kalau kamu bisa menang. Kalau ketika saya lawan Lim Swiki, saya lawan Rudi Hartono, saya berdoa karena saya takut musuhnya berat. Tapi ketika saya lawan Cecurut saya lawan Pak Yanus ini, saya udah punya asumsi saya pasti menang. Ada amin saudara. Nah begitulah kehidupan kita seringkali saudara. Kesuksesan kita pada masa lampau kita menjadikan kita punya model di dalam kehidupan kita, sehingga model itu menjadi model kita menang. Saudara yang terkasih, model itu tidak bisa kita pakai, kita copy terus-menerus dimanapun kita berada. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan model, bukan mengandalkan pengalaman kita, bukan mengandalkan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini orang bisa kaya, besok bisa bangkrut. Hari ini orang bisa sehat, besok bisa divonis kanker. Namun saudara tidak bisa mengandalkan Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, sama seperti Yosua tadi, lupa saudara. Maka yang terjadi dalam hidup kita, yang di belakang ini kita sadar kita hebat, maka kita nggak akan bisa mengalami apa-apa di dalam hari ini kita hidup dan masa depan kita hidup. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita sudah menyadari hal itu, maka saya mau katakan hari ini biarlah kita teruslah mengandalkan Tuhan. Jadi di dalam kesuksesan kita itu bukan kita yang sukses, tetapi Tuhan yang sukses.
Yang percaya katakan amin. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang kaya, bukan kita yang segala-galanya, tetapi segala macam itu semua tidak akan pernah bisa menjadi kesuksesan kita berikutnya kalau bukan Tuhan yang membimbing kita. Itu sekali lagi yang percaya katakan amin. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan, dengan beberapa pendeta. Kita ngomong santai, kita bilang, kamu masih semangat ya melayani, walaupun 21 tahun, jalan 22 tahun, kita belum ada gedung gereja. Iya, saya semangat. Kenapa? Karena saya masih berdoa untuk gereja kita bisa mungkin suatu saat punya gedung. Semangat, berkhotbah, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara perhatikan, ada beberapa teman saya yang awalnya semangat 15 tahun dikasih gitu. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun lebih senior dari saya baru dapat gedung gereja. Mereka bilang begini, Pak Pendeta, panggil pendeta, Pak Pendeta juga kan teman-teman pendeta. Nah saudara, dia bilang gini, setelah saya mendapatkan gedung itu, kok saya nggak semangat seperti saya belum dapat gedungnya. Masa Pak? Iya. Dulu tuh saya semangat, wah pagi, doa malam, saya puasa, saya ini, saya itu, waduh, saya sungguh. Tapi setelah itu semua terrealisasi, saudara, nggak semangat. Apa sih yang salah di sini, saudara? Bukankah kalau dia punya dapat gedung, dia harus lebih bersemangat lagi? Haleluya, puji Tuhan. Setiap pokoknya juga lebih luar biasa lagi. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Tapi kenapa ini pada nggak semangat ini? Kenapa, saudara? Karena tujuannya sudah tercapai. Tujuannya apa, saudara? Gedung. Kalau tujuan kita adalah membuat jemaat ini masuk dalam kerajaan yang kekal, maka kita nggak akan berhenti bersemangat sekalipun kita belum punya gedung. Yang percaya katakan amin. Kalau tujuan hidup saudara ke gereja hari ini keras ya saudara. Ke gereja hari ini hanya mengharapkan Tuhan beri aku berkat, Tuhan beri aku pekerjaan, Tuhan beri aku suami, Tuhan beri aku istri. Setelah saudara mendapatkan istri, setelah mendapatkan suami, setelah mendapatkan pekerjaan, setelah mendapatkan mobil, rumah, segala macam, saudara akan berhenti ke gereja. Ya apa ya saudara? Males-malesan. Ke gereja, saya udah tahu. Karena tujuan hidup saudara ke gereja bukan Yesus. Tujuan hidup saudara bukan mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul sari. Tapi tujuan hidup saudara ke gereja hanyalah material. Saudara, waktu saya sampaikan itu pada teman-teman, bentar lagi kita akan ada sidang yang dia lagi nih, ngumpul bareng-bareng lagi bulan Maret ya kalau nggak salah. Wah, mereka baru sadar, waduh iya kan? Waduh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Berdoa bersama-sama, ampuni kami Tuhan, bahwa kami tujuan kami bukan Kristus, tapi tujuan kami gedung gereja. Stephen Tong pernah sekali waktu yang membangun gereja GRI di Karawaci, saudara. Dia akan menempatkan satu gembala di sana. Dia tanya, kamu sudah bergumul, akhirnya dapat ya kamu gereja, kasih tanah segala macam bangun gereja. Terus apa yang terjadi, saudara? Dia tanya, terus habis ini kamu mau apa? Katanya Pak. Saya pun sama tanya begitu. Oh iya, saya apa begini. Hanya begitu. Ya kan? Wah, udah lebih. Dan dia merasa lah, sekarang saya sudah hebat, saya sudah luar biasa, saya sudah punya gedung yang tadinya gembala yang harus diam di gerejanya di Reform yang di Kemayoran, akhirnya dia punya sendiri kan di Karawaci, maksudnya punya Pak Tom tapi bersama-sama gitu kan. Wah, dia merasa bangga, dia bilang jangan. Kenapa? Bukan itu yang harus kau isi di dalam kehidupanmu. Bukan itu. Malah diceramahin tuh dalam masuk. Bukan itu. Tetapi yang paling terpenting adalah seberapa banyak kau isi gerejamu dengan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Nah, itu yang harus menjadi tujuan hidup kita. Yang percaya katakan. Banyak orang ke gereja datang yang belum hamil, mau hamil. Setelah selesai hamil, hilang. Setelah selesai didekati, hilang. Banyak gereja di tempat itu juga banyak. Dulu teman saya, wah ada satu ya, saya nggak sebutkan namanya, 2000 berapa, 2010 atau 2011.
seumuran saya, tapi belum punya anak sampai 2010 ya, 2011 kira-kira. Kemudian saat itu udah 40 juga kali ya, 45 so. belum punya anak. Dia bergumul kemana-mana, akhirnya di sini dia sering kali duduk di belakang berdua. Wah, akhirnya puji Tuhan, kamu rumahnya agak jauh. Akhirnya puji Tuhan dia punya anak. Tapi setelah dia punya anak, kendor dan akhirnya nggak pernah lagi ke tempat kita. Buat saya belasan meter, tapi buat pertumbuhan rohani dia mesti ukur dengan dirinya sendiri. Di sini juga banyak beberapa orang yang tujuan ke sini mungkin hanya memanfaatkan gereja. Beberapa kali yang waktu itu pernah ada satu jemaat di sini yang Pak yang membawa itu lalat, masih ingat ya, yang dia dari Muslim, saya juga layani gitu kan. Ternyata luar biasa, tujuannya hanya cari kerjaan. Saya udah rekomendasiin kerja ya, di teman saya kan punya satu usaha ya, dia udah kerja di sana, udah cuma sekali 2 kali itu dia lepas. Saudara, hati-hati, jangan sampai saudara ke gereja punya tujuan tertentu. Yang percaya katakan amin. Biarlah saudara punya hati yang tulus, murni untuk ketemu dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara hari ini kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara, dan saudara bisa merasakan. Seringkali kita mengasumsikan, apalagi penganut teologi kemakmuran, seringkali mengasumsikan iman itu adalah untuk kesembuhan, iman adalah untuk kekayaan, iman adalah untuk cari pekerjaan, iman untuk apa saudara? Untuk memperbaiki kehidupan jasmaninya. No, jangan pernah tukar. Iman itu adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan iman dan percaya kita semakin hari harus semakin mencintai Tuhan. Ada amin saudara, bukan mencintai material yang diberikan oleh Tuhan, bukan dengan iman. Bukan dengan iman dan percaya aku punya gereja, dengan iman dan percaya aku punya gereja yang besar. No, itu hanya bangunan saudara. Tapi dengan iman dan percaya aku punya jemaat yang orangnya semua itu adalah jemaat-jemaat yang siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Itulah iman. Berbeda saudara konseptual antara teologi kemakmuran yang selalu mempolitisir, yang selalu memelintir kebenaran firman Tuhan menjadi seperti demikian. Saudara yang terkasih, yang kedua, yang pertama kita melihat kesuksesan. Yang kedua saudara, ini juga sering kali kita lihat kegagalan. Begini saudara, tadi kita lihat sukses. Yang kedua kita melihat ke belakang kegagalan kita. Kalau saudara misalnya lagi program, kemarin kebetulan saya nonton satu film, orang lagi program apa namanya, bayi tabung, karena nggak bisa punya anak, suaminya lah, istrinya segala macam bla bla bla. Sekali gagal keguguran, 2 kali gagal keguguran, 3 kali gagal keguguran dalam 1 tahun. Akhirnya dia coba sampai beberapa kali kemudian baru berhasil. Saya mau katakan begini, Pak. Saudara pernah nggak merasa gagal di dalam hidup di belakang hidup kita yang saudara ingat? Ada pernah? Banyak ya, gagal. Dan akhirnya saudara menempatkan kegagalan ini, aku udah gagal, aku sudah nggak bisa apa-apa, aku banyak dosa, aku nggak bisa. Padahal Mika pasal 7 ayat 18 atau 19 itu dikatakan, siapakah Allah seperti yang tahu. Coba kita buka yuk, Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Tentang dosa juga, iblis ini selalu mengocok-ocok kita. Kamu udah berdosa lu, kamu gagal lu, kamu gak akan bisa apa-apa. Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Mau kita baca sama-sama atau saya bacakan aja ya. Menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk terus, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan apa saudara? Kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Apa artinya saudara? Ketika dia melemparkan, Tuhan melemparkan ke dalam tubir laut,
Tubir laut itu adalah bagian yang paling dalam dari sebuah laut. Benar nggak saudara? Dan ketika Tuhan melemparkan itu semua dosa kita ke tubir laut, maka di pantai Tuhan akan pasang satu papan pengumuman. Engkau tidak boleh lagi memancing dosa. Ada haleluya. Tuhan pasang pengumuman, tidak lagi bisa mengambil dosa-dosamu, tidak lagi bisa mengambil. Nah, bagian yang kedua kita lihat saudara tentang dosa. Ini supaya saudara mengerti. Ya, coba kita lihat lagi. Mazmur pasal 103 ayat 12. Nah, ini coba Mazmur pasal 103 ayat 12. Ini kita mesti baca sama-sama nih supaya ingat. Ya kan, supaya memorinya nggak hilang. Mazmur 103 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. Udah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara tahu kenapa Alkitab menulis sejauh timur dari barat? Kenapa tidak dia bilang sejauh utara sampai selatan? Ada yang ngerti kan? Kita kan sering kali nyanyi sejauh timur dari barat engkau membuat dosa. Tapi saudara sampai hari ini ngerti nggak nyanyi lagu itu? Nih begini saudara. Kenapa Alkitab mengatakan sejauh timur dari barat? Dia tidak mengatakan sejauh utara sampai selatan. Saya mengatakan poros bumi ini saudara yang berputar itu adalah berputarnya begini, bukan begini. Dia berputar seperti ini, ada utara, ada selatan yang memegang di tengah-tengah, walaupun nggak ada pegangannya saudara ya, hanya Yesus, ada Tuhan yang megang. Nah, kalau saudara baca Google sekarang atau nanti setelah khotbah, kutub utara ada nggak? Kutub selatan? Saya mau tanya, adakah orang bilang kutub timur dan kutub barat? Ngerti ya? Jadi bumi itu berputar begini saudara, ya, bukan begini. Jadi kita bisa melihat ada kutub utara dan kutub selatan. Inilah makanya hebatnya Tuhan. Sinkron antara yang Tuhan bikin, yang Tuhan ciptakan dengan Alkitab yang dia katakan saudara, nggak pernah nggak sinkron. Dia putar begini nih saudara, ya kan? Oke, dia putar. Nah, berarti kita bisa menemukan kutub utara dan kutub selatan. Kalau dosa kita dibuang ke kutub utara, bisa ketemu nggak? Bisa. Dosanya mungkin ada dekat-dekat sama beruang kutub. Selatan juga bisa ketemu. Saya mau tanya, kenapa dia buang? Tuhan bilang, aku akan membuang 103 ayat 15. Selamat tadi 103 ayat 12 dikatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kalau saudara berjalan ke timur, ya, saudara mencari barat, halo, ketemu nggak? Kecuali Jakarta Barat, ketemu ya. Tapi kalau saudara mutar lagi, saudara bayangkan, ini barat, ini timur. Waktu saudara dari barat mencari timur, nggak ketemu saudara. Nah, kamu lagi, mutar lagi, nggak akan pernah ketemu. Jadi dari timur kembali ke timur, dari barat kembali ke barat. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara nggak akan pernah bisa dunia ini tidak akan ada kutub timur dan kutub barat, tidak akan ada. Yang ada hanya kutub utara dan kutub selatan, saudara. Hebat ya. Waktu saya mendengar firman itu begini, saudara, luar biasa ya rancangan Tuhan. Jadi Tuhan ketika dia berfirman, baik di dalam Mazmur, Filipi, dia tidak main-main saudara. Dia tidak asal mengucap aja seperti kita, mengucap aja dulu urusan belakangan. No, tapi Tuhan tahu kalau dia buang sejauh timur dari barat. Ketika dia buang dosamu, nggak akan ketemu lagi dengan hal yang sama saudara. Mutar, nggak ketemu lagi. Timur ketemu timur, barat ketemu barat, sedangkan kalau utara dan selatan pasti ketemu. Udah ngerti ya? Jadi kalau kita nyanyi besok-besok,
sejauh timur dari barat. Kita tahu bahwa ketika Tuhan membuang kesalahan kita, pelanggaran kita, maka kita tahu ketika kita bertobat, pelanggaran kita tidak akan ada lagi ketemu hal yang sama. Oleh karena itu, jangan mau dipengaruhi oleh iblis. Saudara sudah membuang dosa saudara, ketemu lagi dosa, ketemu lagi itu. Kecuali kalau saudara sengaja ingin ketemu dengan dosa, kangen ketemu dengan dosa. Tapi kalau saudara tidak mau ketemu dengan dosa, maka kita yakin dan percaya. Waktu Petrus bertobat, Yesus langsung ambil alih. Waktu siapapun bertobat, dia langsung ambil alih. Jadi ada satu jaminan di sini, saudara, jelas dan clear. Ketika Tuhan yang membuang dosa kita, pelanggaran kita, maka kita tidak akan pernah lagi ketemu dengan pelanggaran tersebut. Yang percaya katakan amin. Saudara coba aja jalan, ya. Siapa yang suka traveling, terus ke timur, gitu. Muter lagi tuh, balik lagi. Tapi kalau saudara ke utara, tok, mentok ke utara, tok, mentok ke selatan, nggak akan kemana-mana lagi, diam jadi. Karena poros bumi itu begitu. Kadang-kadang ini muter terus, nggak akan ketemu dengan poros dengan sirkulasi ya, seperti itu. Nanti ya Bapak Ibu Saudara mulai ngerti, makanya kenapa Alkitab katakan sejauh timur dari barat, bukan sejauh. Saya dari dulu juga tanya, kenapa ya nggak utara selatan? Kenapa ya? Kenapa timur barat ya? Ada apa? Nah, satu lagi supaya saudara yakin. Besok-besok saudara beli kompas, oke? Beli kompas, testing apa yang saya bicarakan. Kompasmu kau bawa terus ke sana, ketemunya sama. Kau bawa dari timur ke barat, ketemunya sama. Kau bawa dari barat ke timur, ketemunya sama. Kecuali kau bawa ke utara, kau bawa ke selatan, pasti berbeda. Kompas tidak bisa dibohongi. Kompas itu adalah benar-benar untuk kehidupan. Kompas kehidupan kita juga seperti itu. Ada haleluya saudara. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan apa yang di depanku. Dia tidak mau terjebak dengan hal-hal yang sudah lalu. Dia tidak mau terjebak dengan apapun yang merupakan sampah. Paulus mengatakan itu adalah sampah yang tidak harus kita lihat lagi. Kalau kita membuang sampah, jangan membuang sampah ke utara, jangan membuang sampah ke selatan, tapi buanglah sampah kita dari barat ke timur, dari timur ke barat. Yang percaya katakan amin. Itulah tempat pembuangan dosa kita yang Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita semua hari ini supaya kita mengerti. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua adalah kita harus memandang ke dalam. Paulus katakan sekali lagi di dalam ayat 13-14, tapi ini yang kulakukan. Coba kita lihat lagi ya, Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan. Saudara yang terkasih, sebenarnya di dalam hidup kita ini kita nggak bisa punya banyak fokus. Amin saudara, kita nggak bisa punya banyak fokus di dalam hidup kita. Ini kita hanya punya satu fokus di dalam hidup kita. Contoh misalnya gini, kalau saudara punya perusahaan, kalau saudara punya anak, saudara punya hal-hal yang sangat-sangat saudara kasih, apa yang saudara lakukan? Kalau punya perusahaan ya salah satu, maka saudara akan mereview perusahaan itu. Saudara akan melihat apakah tahun ini profit atau loss, untung atau rugi. Ya apa ya saudara? Tapi pernahkah kita melihat? Pernah nggak kita melihat diri kita sebelum akhir tahun? Saudara pernah nggak? Ini tahun ini saya banyak dosanya, atau banyak baiknya, atau banyak apa ya? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara mengevaluasi diri kita? Apakah ada sesuatu yang membuat kita tidak bergairah sama Tuhan? Apakah ada A, B, C, D, E, F, G, H, I? Apakah semua saudara? Nah, maka kita akan melihat bahwa ternyata
Diri kita ini begitu penting sekali yang harus kita lihat supaya kita juga tidak salah melangkah dengan diri kita. Kita harus introspeksi diri, apa sih yang sudah terjadi dengan kehidupan kita. Mungkin kita melakukan A, melakukan B, melakukan C. Saudara, apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita? Amin, saudara? Ini yang paling penting. Saudara, fokusnya apa? Halo, fokusnya apa dalam hidup ini? Ada orang yang fokus hanya ngurusin A, B, C. Pernah saudara berpikir bahwa apa yang kita fokuskan di dalam dunia ini sebenarnya itu tidak penting dan tidak penting banget. Kita selalu fokus akan hal-hal yang kita nggak penting dalam hidup kita. Padahal kita ini sebagai manusia itu harusnya fokus terhadap apa yang sangat esensi. Sekarang saya mau tanya, kita ini sebenarnya semua mau kembali nggak sih ke dalam kekekalan? Atau kita nggak akan kembali ke dalam kekekalan? Kita ketika kita mati, kita nggak tahu kita mau kemana. Tapi kita sering kali, Bapak Ibu Saudara, sering kali kalau kita mati, kita nggak tahu kita mau kemana. Kita fokusin kita nggak tahu mau kemana. Kerja kita tiap pagi hanya bangun, seperti minggu lalu kan saya katakan hanya bangun tidur lalu begitu berdoa terus setiap hari. Tapi kita nggak tahu fokus hidup kita akan kemana. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Mengapa kita tidak bersemangat mencari Tuhan? Mengapa? Itu yang harusnya kita menjadi introspeksi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Musa mengatakan di dalam Alkitab dikatakan, show me the glory of Lord. Tunjukkan Tuhan, tunjukkan Allah, itu kemuliaan-Mu. Paulus katakan apa saudara? Daud katakan apa saudara? Yang kuinginkan adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kan ada pujiannya. Ya kan? Dia katakan apa saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Itu kan ada Mazmur Daud. Terus apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Terus apa lagi? Dan menikmati apa saudara? Baiknya. Saudara, itu yang juga dikatakan oleh Daud. Apa yang Paulus katakan? Yang poin ini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Saya mau katakan, pandanglah dalam hatimu seperti sebuah pesawat yang mau take off tadi, saudara. Kalau saudara nggak pernah memandang, misalnya ya di dalam pesawat, wah pesawatnya baling-balingnya nyala satu, tapi saudara tetap mau terbang. Apa yang terjadi saudara? Bisa aja nanti ketika saudara terbang, nyium jatuh. Ya apa ya, saudara? Ketika saudara terbang tinggi, kan ada lagunya tuh. Ku kan terbang tinggi, apa saudara? Kalau Raja Wali sayapnya patah sebelah, saudara jadi Raja Wali apa Raja Pincang? Gak akan bisa, saudara. Jadi gini, kita ini orang-orang Kristen sering kali menghayal, sering kali bermimpi dalam hidup kita, banyak mimpi-mimpi duniawi yang kita lakukan setiap hari, saudara. Apa mimpi-mimpi yang kita lakukan setiap hari? Nggak pernah, jarang ke gereja, jarang buka Alkitab, jarang berdoa, jarang ketemu dengan Tuhan. Tapi saudara mau ke surga. Ada haleluya? Siapa yang di sini yang mau ke surga? Siapa yang mau ke neraka di sini? Wah, nggak ada ya. Berarti di tengah-tengah, surga enggak, neraka enggak. Semua mau masuk surga kan? Makanya ke gereja, ya kan? Tapi pernahkah saudara berpikir untuk take off ke surga, saudara? Saudara perlu persiapan yang sangat-sangat presisi. Saya sering kali bayangkan kita nih semua kayak pesawat-pesawat, kayak drone lah, gitu ya, atau pesawat. Semua nih sama, saya juga pesawat. Waduh, kaki saya sepotong masih ketinggalan di dunia. Ini kaki masih sering gitu kan, mau suka ke dunia. Jadi nggak akan pernah bisa naik, saudara. Jadi jangan menghayal,
Jangan membuat pikiran kita aneh-aneh. Bahwa kita tuh pasti masuk surga. Tenang, kata banyak pendeta yang bilang gitu kan, tenang Pak. Nanti Bapak waktu pesawat Bapak nggak bisa take off. Nanti Tuhan yang akan mengangkat masuk ke surga. Itu pengajaran yang gimana? Nggak ngerti saya. Saudara, persiapan itu kita sudah diberikan semua. Firman Tuhan, Alkitab, khotbah-khotbah gereja, semua sudah tersedia. Tinggal saudara, mengambil semua nih persiapan ini bensinnya, ininya semua diambil, saudara akan take off. Maka saudara yakin bisa take off. Seberapa sulit apapun saudara bisa take off. Dan ketika saudara take off pun saudara, waktu di dalam perjalanan di awan kehidupan kita itu juga banyak padat. Seperti minggu lalu kan, kita bisa tersenyum di dalam badai. Saudara yang terkasih, itu hal yang kedua. Sudahkah kita introspeksi diri kita? Yang ketiga saudara, memandang ke depan. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari-lari kepada tujuan dulu saudara, untuk memperoleh hadiah. Saudara, ini sebenarnya Paulus menggunakan analogi peperangan. Analogi peperangan itu apa saudara? Kalau seorang tentara atau perwira atau apapun dalam pasukan mau berperang, kira-kira saudara memperhatikan pribadi atau memperhatikan tim untuk berperang? Pasti kita memperhatikan tim untuk berperang. Contoh saudara, saudara misalnya nih ya, mau perang nih, ya kan ada bagian misalnya Bu Sheni sama Bu Alim segala macam, ya kan belum perang ya kan, perang. Tiba-tiba bunyi, gue belum makan dulu ya di gereja Abiatar. Kalau mau perang, pikirannya begitu saudara. Kira-kira dia waktu mendekat peluru nyumpung. Terus kalau kita pikirin kita nggak perang, kita jalan gitu kan, kita seru, terus kita berpikir, makan dulu ini dulu apa dulu. Kira-kira saudara mati di situ atau saudara bisa lulus? Halo? Misalnya nih saudara mau perang, saya kue saya ketinggalan nih. Keju saya ketinggalan, kue saya ketinggalan nih. Yuk pulang lagi, mati saudara, lagi deger gitu kan, ditembak. Jadi di dalam kita berperang saudara, kita nggak bisa soal memikirkan soal kehidupan kita, nggak bisa sama sekali. Berjalan bersama dengan Kristus, Paulus katakan tidak bisa. Even kita harus terus berjalan dengan tujuan yang benar, sekalipun kita gugur di medan peperangan, itu berbeda begini saudara. Ketika saudara terus berperang bagi Kristus, jalan terus perang terus, mati juga gitu. Misalnya mati gitu kan, nggak masalah, itu saudara akan masuk dalam medan. Tapi ketika saudara berperang, tiba-tiba kan nongkrong dulu, yuk minum kopi dulu yuk, gitu, bareng-bareng jeger, yuk kita ngambil barang dulu yuk, berperang, mati saudara. Tapi saudara matinya bukan untuk peperangan bagi Kristus. Yang Tuhan mau katakan adalah Tuhan mau di dalam kehidupan kita, seluruh peperangan kehidupan kita ini, saudara harus siap. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita lagi berperang di dalam kehidupan kita? Ada yang tahu nggak kira-kira? Bagaimana nih caranya kita tahu kita lagi berperang? Caranya adalah satu. Saudara pernah tahu nggak panggilan di dalam hidup saudara? Ada amin saudara? Halo? Apa sih panggilan hidupmu? Panggilan hidupmu cuma mau cari suami yang kaya, ganteng, berduit? Itu panggilan hidup. Habis itu kau punya anak, punya cucu, punya segala macam, punya calon besan yang bagus. That's all. No. Kita semua nih saudara, saya ingin tegaskan saudara, kita semua punya panggilan hidup masing-masing. Yang berkata-kata, Pak, panggilan hidup yang seperti apa Pak? Pak, aku sudah bekerja, aku kan sudah serius Pak. No. Bekerja itu bukan panggilan hidup saudara. Bekerja itu untuk saudara bisa membuat saudara hidup. Ada amin saudara? Kita kerja itu bukan. Kalau saudara mau hidup, ya mau ini harus
bekerja, cari makan. Tapi ketika saudara bekerja, itu ada panggilan masing-masing. Ada orang yang bekerja untuk bisa membantu orang lain. Nah, itu panggilan itu. Ketika saudara bekerja, saudara punya inspirasi dari Tuhan. Ayo yuk, seminggu sekali ke Panti Jompo, ke mana, ya kan? Kemana. Nah, itu panggilan hidupmu, saudara. Harus peka. Waktu saya dipanggil sama Tuhan, jadi jangan cuma panggilan hidup hanya untuk bisnis, untuk buat bisnis, buat ini, buat itu. No. Itu hanya untuk kita bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Ya, kita bekerja, kita berbisnis, kita berusaha, kita berolahraga, kita apa itu bukan panggilan hidup. Kalau panggilan hidup itu benar-benar di dalam kehidupanmu, saudara, itu ada sesuatu panggilan yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang percaya katakan amin. Saya waktu itu, saudara, waktu umur 35, jalan 36, saya tuh walaupun rajin ke gereja, rajin ikut PA, rajin ini, rajin itu, ya kan, tapi saya nggak ada perasaan panggilan hidup gitu. Nah, ketika saya bilang, aduh Tuhan, apa sih ya panggilan hidupku? Nah, lewat satu peristiwa Tuhan berbicara jelas, dan jadilah saya nih hari ini. Inilah panggilan hidup saya. Saya berbisnis, saya bekerja, saya berusaha, iya. Tapi saya punya satu panggilan hidup dari Tuhan. Layanilah domba-domba. Itu saudara. Yang nggak bisa saya bilang enggak Tuhan. Berapa kali saya mencoba mendistract, mencoba membuat panggilan hidup saya ini cut dulu ya Tuhan ya, tunggu dulu, cut dulu. Banyak peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan saya sehingga saya harus kembali lagi. Apa panggilan hidup saudara? Udah ada? Ada nggak dalam hatimu? Apa panggilan hidup? Panggilan hidup orang Kristen, jemaat, bukan hanya untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, pulang, balik lagi. Terus habis itu saudara, saya kan hidupnya benar Pak. Saya kan ini, saya kan itu, saya bayar perpuluhan, saya ini itu. Udah lupa cukup ya sampai di situ, saya ikut doa malam, saya ikutin. Itu bukan panggilan saudara. Itu adalah kegiatan-kegiatanmu untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, panggilan itu saudara harus ketemu. Panggilanmu apa? Di dalam kehidupanmu, kamu nggak punya panggilan, nggak punya talenta yang akan kau kembangkan, engkau nggak akan bergairah di dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya kalau engkau sekarang umur 20 lebih, umur 30 lebih, 35, 40, 45, 50 gitu ya, dan belum masih punya panggilan saudara, saudara nggak akan semangat hidup saudara. Ngerti ya? Terus saudara akan bilang, Pak, saya kan lagi susah, Pak, saya kan lagi begini. Itu kesusahanmu hanya kesusahan untuk dirimu sendiri. Adakah panggilanmu untuk memberikan yang terbaik? Adakah waktumu yang memberikan yang terbaik? Seperti minggu lalu saya bilang, waktu kita gunakan untuk kita bagi kepada orang lain yang percaya, katakan masih ingat tak minggu lalu? Ada waktu yang kita haruslah, apa saudara, yang pertama tambah, yang kedua kurang, yang ketiga kali, yang keempat baik. Adakah hidup kita ini saudara berguna bagi orang lain? Adakah panggilan kita ini sudah ada panggilan? Dan saya mau katakan, panggilan kita bukan seperti saya. Oh, panggilan sebagai seorang pendeta, no. Panggilan saudara macam-macam. Oh, ada yang panggilannya untuk memberkati gereja. Ada haleluya? Ya. Ada orang kaya, tapi nggak pernah udah dipanggil sama Tuhan, ayo dong kau berkati gereja itu butuh ini, gereja itu. Enggak Tuhan, enggak buat. Berarti panggilan dia, saudara. Ada amin, saudara? Itu panggilan dia untuk memberkati gereja. Ada banyak pengusaha yang punya hati seperti itu. Ada pengusaha yang melis, ya kan? Mau usaha atau enggak pun ada yang dia list. Oh, gereja ini harus saya bantu, gereja ini harus saya bantu, gereja ini harus saya bantu, gereja ini harus. Mungkin listnya ada 10, ada 20. Ada amin, saudara? Itu panggilan Tuhan dalam hidupmu yang harus engkau laksanakan. Baru namanya engkau memandang ke depan, berlari-lari menuju tujuan. Tujuannya apa saudara? Hidup kekal. Jangan kau berlari-lari setiap hari, lari, nggak ada tujuan saudara. Lari, ambil apa namanya?
Nah, saudara tahu nggak itu apa? Kalau saya nggak menjelekkan, saya tidak membuat mendiskriminasi ini, enggak ya sama sekali. Ini hanya sebagai kisah, ini aja sebagai gambaran. Saudara tahu Gojek, Grab segala macam, ada nggak tujuannya? Nggak ada. Tujuannya hanya ambil barang sampai selesai, ambil penumpang sampai selesai. Nggak ada. Apakah saudara mau setiap hari dalam hidupmu seperti Gojek duniawi, seperti Grab duniawi? Saya tidak mendiskriminasi. Mereka pekerjaannya bagus, kita juga sangat terbantu dengan adanya Gojek, GoCar, GoFood, ya kan? Terbantu saudara. Tetapi saya hanya mengambil ilustrasi kalau hidup kita hanya seperti itu, dan yang kita ambil hanyalah duniawi. Harusnya hidup kita itu bisa berguna bagi orang lain. Harusnya hidup kita itu ada panggilan yang spesial. Coba ya, mulai hari ini pulang duduk berlutut sama Tuhan. Tuhan, apa sih panggilanku? Ada amin saudara? Kok aku nggak dipanggil ya Tuhan? Kok nggak ada panggilan ya Tuhan? Kok dengar panggilannya apa ya? Lalu begini bukan panggilan kan? Punya pacar, mau nikah, itu bukan panggilan saudara. Itu kehidupan yang natural. Semua orang bisa kawin, semua orang bisa nikah, semua orang bisa hamil, semua orang bisa punya anak. Dia apa ya? Itu mah kehidupan biasa. Tapi engkau akan berharga di mata Tuhan ketika engkau tahu panggilanmu, panggilan hidupmu sesungguhnya, dan laksanakan panggilan itu. Ada amin? Ada orang yang memang panggilannya ukur ada setiap hari, ya kan? Dari masa muda sampai masa tua, panggilannya kur. Dan ingat baik-baik, kalau saudara tidak dipanggil sama Tuhan untuk ikut kur, setengah perjalanan saudara sudah rontok. Tapi kalau itu merupakan panggilan Tuhan, saudara akan penuh dengan sukacita. Mau hujan kayak, mau banjir kayak, mau apa, ikut terus ikut tur. Bukan tur ya saudara ya. Kalau ikut tur itu berarti saudara ikut ke keliling-keliling, itu namanya tour and travel. Tapi ini adalah kur, saudara. Kur paduan semangat. Jangan saudara bilang ini aduh panggilan aku datang ke gereja setiap hari hanya untuk hal-hal dunia. Jangan saudara. Panggilanku ke gereja karena gereja ini ada makanan. Panggilanku ke gereja ini ada duit. Panggilanku gereja ini ada ini. Gereja ini ada ini. Muntahkan itu. Tuhan mual melihat itu. Mual saudara melihat hal seperti itu. Saya mau katakan hari ini, ayo kita punya spesifik dan kita genapi sebelum kita mati, sebelum Tuhan mencabut nyawa kita. Kita tanya sama Tuhan. Pulang dari tempat ini, Tuhan, sedikit aja doamu saudara, sedikit, nggak usah banyak lebar. Aduh Tuhan, bagaimana panggilanku ini? Saudara hanya berdoa begini saja. Tuhan, apa sih panggilan dalam hidupku? That's all. Pasti dijawab sama Tuhan. Yang banyak yang katakan amin. Asal saudara berani nih pulang dari tempat ini, saudara berdoa malam hari atau besok pagi. Tuhan, apa sih panggilan dalam hidupku? Dia langsung jawab 100%. Karena Tuhan paling senang kalau sudah anaknya bilang, Tuhan, apa panggilan dalam hidupku? Mungkin kau panggilanmu hanya menyediakan hal-hal yang untuk membantu orang, itu panggilan hidup. Panggilan orang berbeda-beda. Yang percaya katakan, dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hal yang keempat adalah memandang ke atas. Ini yang terakhir. Apa yang dikatakan oleh Paulus saudara? Dan jikalau lain pikiranmu, dan yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kalimat ini mau mengatakan bahwa Paulus menjaga Kristus di depan matanya. Ngerti nggak apa yang saya bicara ini? Dia bilang begini saudara, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya sering membayangkan di dalam mata Paulus itu selalu nampak Kristus. Yang percaya kan saudara? Dalam mata Kristus, maka dalam mata Paulus. Makanya Paulus bilang begini, semua yang pernah ada di dalam hidupku, aku anggap sampah. Dia mau mengatakan bahwa matanya dia udah tidak lagi terhadap sampah-sampah dunia, tapi matanya dia itu ada Kristus,
Ada selalu gambaran ada Tuhan. Jadi mau apa-apain takut. Ada Kristus selalu yang ada di dalam matanya Paulus. Jadi dikatakan di sini bahwa Paulus selalu menjaga ada Kristus di dalam matanya, saudara. Sehingga langkah kehidupannya bukan hanya untuk dia, tapi langkah kehidupannya adalah panggilan saudara. Dan ketika kita dipanggil seperti tadi yang poinnya ketiga, maka kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan terus memperingati kita ketika Dia ada di dalam mata hati kita dan mata jasmani kita. Mau ngapa-ngapain, ingat ada Tuhan, ada Kristus. Itu yang Paulus lakukan terakhir. Dia menjaga Kristus tetap ada di dalam matanya, mata rohani, mata jasmani, dan mata rohani. Kedua-duanya dia ada seperti itu, saudara. Dan yang terakhir, coba kita buka Ibrani pasal yang ke berapa? Ke 12 ayat 1 sampai 3. Jadi ini terakhir supaya kita mengerti tentang firman Tuhan yang pokok. Sudah ketemu belum? Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya berganti-gantian, saya baca ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, silakan dibaca. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan dalam yang menyenangkan. Maupun memikul salib bagi sukacita yang disediakannya yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Luar biasa. Paulus katakan kepada jemaat Ibrani ini dengan sangat jelas bahwa kita harus bertekun dalam lomba, dan kita juga harus mengabaikan kehinaan, memikul salib, bersuka cita, dan ingat kita itu siap setiap saat untuk membantu, untuk menanggung bantahan orang-orang sekeliling kita, supaya iman dan percaya kita bukan untuk hal-hal dunia. Ada amin, saudara? Iman dan percaya kita bukan untuk kekayaan. Iman dan percaya kita bukan untuk kesembuhan. Iman dan percaya kita bukan untuk pekerjaanmu. Iman dan percaya kita bukan untuk mendapatkan suami, istri, bukan untuk mendapatkan pasangan. Iman dan percayamu bukan untuk mendapatkan segala sesuatu hal-hal dunia. Tapi iman dan percayamu untuk engkau mengejar, berlari kepada kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Iman dan percaya. Jadi jangan sampai kita kebablasan, jangan sampai kita tersesat di dalam gereja. Amin. Tuhan memberkati. Biar kita mengerti 4 pandangan cara kekristenan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus sepanjang tahun ini belajar tentang hal ini untuk kita bisa mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, nanti kita akan satu pujian. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, kami diajar hari ini untuk bagaimana cara kami memandang hidup, bagaimana cara kami Tuhan mendapat panggilan hidup, dan bagaimana cara kami untuk bertindak di dalam kehidupan kami. Kami rindu